dimuliakan Allah. Makanya saya ingatkan kepada kita seluruh suami, ingat Pak, istri tak itu bukanlah pembantu rumah tangga. Istri tak Pak bukan asisten rumah tangga yang seenaknya bapak turmelo suri turmelo perintah, bukan asisten rumah tangga. Tapi istri itu hakikatnya adalah pendamping hidup jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada kita semua laki-laki, kepada kita semua suami, talai contoh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam denangka napoj mas suruh-suruh aga buktina, maka dero Nabi tak dena poj mas suruh-suruh. Salah satu buktinya Pak, ya ko sapi wajajunna Nabi tak digamajai alena gajai wajujunna atau nasure benina majai. Ternyata Pak, dalam histori sejarah yero Nabi tak nariko sapi wajajunna alena matotu jai ang kami benina tuda. Nabi tak suruh istrinya. Begitulah Nabi menghargai kedudukan sebagai seorang istri. Tapi subhanallah, Nabi tak suruh istrinya menjahit, tapi yero benina Nabi tak bukan istri sembarangan. Istrinya Nabi tak istri pengertian. Kenapa saya katakan pengertian? Narik kunite Nabi tak majai tak pelupa benina. Ya kunite Nabi tak majai tak pelupa. Suruh na pong Allah Ta'ala aja nih di jewa juta mana kini dikasih macai aja nih di jewa juta iya pak jai raki wajah juta. Subhanallah, istri yang pengertian. Ya tosi di beneta maku ke pak dena kuaro tak dampongi kak maga tosi di pak beneta iya di beneta Pak nari kunita ki majai lupa toi tapi lupa imaga lupa mapeng ikutan nasa bapana angka tau mujai ikumato tupak tina wani bini. Jadi kombinasi na tambah ini jemaah-jemaah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, racing untuk bahagia kepada ananda mempelai laki-laki, jadilah sosok pemimpin. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil dalam kehidupan rumah tangga. Itu salah satu jalan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, kepada ananda mempelai wanita, dalam hal ini saudari Ummi Mukarramah narikomelo kindi bahagia ilalan na rumah tangga ta. Salah satu resepnya syukuri pendapatan suami. Kenapa saya sampaikan hal ini? Sahabat terus terang megala de makun redi na syukuru ki pulen na lakaina terutama narikoce de na pulen lakaina. Ya kocende na pula lakena umati musak maja tapana. Tapi kumegi na pamakan ja tapana. Ang kamangkune makor. Imi namanya menari kumegi na pula lakena ya kocende mati musak manoko mataru. Bahaya makune makoi jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Nah sebab biasa nari kumakiru modele na makun reye mabiasa ladat tu na puji ladat pasi bandi ni lakena si balakena tahu. Lakena mani tahu itu rinida tu. Aga na pudang lakena bapana pakite matamu. Ita kada bali bola ta bapana. Dempo tu nagan na sitaw purana boti ipa nyaman-nyaman ni. Ipa bulawan ni. Ipa baju soli ni. Yalet ni oto. Ya bola ni kulakay na. Bahkan milih pindri haji kulakay na. Dempo nagan na sitaw purana boti ipa nyaman-nyaman ni kulakay na. Iya mana na sangi ko bapana. Lebih ni 10 ton na purata boti. Na dempo niya nang kampanya manyaman nga eh. Lebih ni 10 ton na bapana purata boti. Tapi dempo nang kamu nyamangi ka. Saya teringat salah satu hadis dari Nabi setelah kita menikah. Kaling awalnya cini hadis saya. Bakadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tazawwaja ahadukum imbara'atan dari kupurakum nikah si bawa si dia makunrai. Aga papak gurun na nabita risisene di buranewe. Maka day nabita palyahud binasiyatiha. Hendaklah kamu meletakkan tanganmu di atas ubun-ubun istrimu. Jadi berdasarkan hadis ini kepada Ananda Nasruddin nakilorengi nabita sallallahu alaihi wasallam tapata dan limata riasik nasar nabineta dalam hal ini Ummi Mukarramah.
Dan pada saat kita meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri, angka sinapak guraki nabita, aga sinapak guraki nabita, maka di nabita wal yusammillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ananda Nasruddin pengerang ini kriwat tu tapatadan na limat tariasi na beneta tabahacing makadah Bismillahirrahmanirrahim. Magani baca bismillah. Dan sebab maka di Nabi tadi lain hadis, kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akta. Tungkat jama-jama ya angkemu jama nadik mu mulai jama-jamamu na sabab bismillahirrahmanirrahim wa huwa akta, maka ia tu jama-jamamu patui betul na patui boleh dibarakat na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nairia sengi allu binengan yang paling dibutuhkan adalah keberkahan jamaah dimuliakan Allah. Iena tunah kada sila suranna pangulunta Sayyidina Ali aja milau doang eka riwatunna boting angka jamaah milau doang, maka dah semoga engkau bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari sila suranna pangulunta Sayyidina Ali, jangan doakan saya seperti itu. Nabi tidak pernah mencontohkan doa seperti itu. Tapi komelo doa ngaka ucapkan ini, karena inilah doa yang diajarkan Nabi. Maka dari sahabat aga na pak guraki nabita, maka dina senabita ia baca makada barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jamaah bainakuma fi khair. Ia naruh ibaca Bapak Ibu ketika kita ini mendoakan kedua mempelai. Kemudian maka di sini nabita wal yada'u bil barakah, pada saat engkau meletakkan tanganmu di atas ubun-ubun istrimu, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ananda Nasruddin nasuru sikit nabita rimon ripurana tabaca Bismillahirrahmanirrahim, nasuru sikit nabita min lodoa. Tentu kita bertanya dalam hati, apakah ada doa khusus yang diajarkan Nabi ketika kita meletakkan tangan di atas ubun-ubunnya istri? Ternyata ada doa khusus. Makanya saya sampaikan kepada Ananda mempelai laki-laki, ya kudeta pelai bahasa Arab nanti bahasa ini atau bahasa Indonesia ki. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah kebaikan istri saya dan kebaikan kepribadiannya, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh kejelekan istri saya dan kejelekan kepribadiannya. Maka dia gurunta nigi tahu rimun ripuran akad nikah napatadan ini mana biasik na sarat na binena na inap baca bismillah na inap pamilo doa dengan doa yang diajarkan Nabi, maka pa insya Allah rumah tangganya penuh berkah dan akan menuju rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yana tu pas sabarna Bapak Ibu, mohon maaf ketika ada keluarga yang menikahkan anaknya. Biasa Bapak Ibu iya napurano kasih untuk mapakarawa. Terus terang secara pribadi ya ku iya ipercayakan mapakarawa Bapak Ibu, saya tidak melenceng dari hadisnya Nabi. Pekogi caraku usure butingim patadang ilimana riasik nasarat na benena. Nari kuna patadang ilimana kuisik nasarat na benena usur ni baca bismillah. Puri na baca bismillah, usur ni baca dia pak doang angkai na pak guru nabita. Caranya ubaca yeru pak doang na pusur macio mapakur ya caraku mapakarawa. Alhamdulillah Bapak Ibu terus terang iya caraku mapakarawa mak baraka maiwakan mak baraka na sabab siagan ikan na tau pura upakarawa. Alhamdulillah de tau pagaga masarang iya si puji gak kamakugel berarti mak baraka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terus terang secara pribadi setiap orang yang menikah Bapak Ibu pasti dari lubuk hatinya yang paling dalam pasti ingin agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah.
terus terang Bapak Ibu, untuk mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu tak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena dua hati yang berbeda, dua perasaan berbeda, dua karakter yang berbeda, bahkan dua latar belakang yang berbeda yang ingin disatukan dalam satu atap yang disebut dengan rumah tangga. Makanya butuh perjuangan yang sangat-sangat berat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini belo nak peringarangi Andriku kadang mempelai. Yang pertama, Andriku yolo putih puranewe. Dalam hal ini saudara Nasruddin, nariku melo kini bahagia, ikuti petunjuknya Allah dalam Al-Quran. Salah satu petunjuknya Allah, maka dia Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu muranewe pamimpin kurmakun raya. Jadi barang siapa yang ingin rumah tangganya bahagia, ikuti petunjuknya Allah. Ancaji ki pamimpin oko keluarga ta, ancaji ki pamimpin oko beneta. Tapi ingat, ia rupung Allah Ta'ala Bapak Ibu nasuruh mancaji pamimpin, tapi dia nasuruh ki pung Allah Ta'ala manci punggawa. Makanya kita harus mampu membedakan lengi dia sepunggawa Pak, lengi dia sepemimpin. Maka timbul pertanyaan, aga ya sepemimpin, ya sengi pemimpin, maka dia itu diolota, yole na patiroan, tangi na paragaraga, imondri na pampiri, ino riasa pemimpin. Aga to si peliasa punggawa, ya sengi punggawa, turumelo bang masuro, turumelo bang maparenta punggawa sanay. Namaki galakay makor modelena, saya mohon maafin, megalada lakay kedona cede maperintana, kedona cede masurona, cede maperintah sih, cede masuro sih. Banyak suami yang modelnya seperti ini. Ini bukan pemimpin jamaah dimuliakan Allah, tapi punggawa lopu asenah jamaah dimuliakan Allah. Makanya saya ingatkan kepada kita seluruh suami, ingat Pak, istri tak itu bukanlah pembantu rumah tangga. Istri tak Pak bukan asisten rumah tangga yang seenaknya Bapak turmelo surit, turmelo parenti, bukan asisten rumah tangga. Tapi istri itu hakikatnya adalah pendamping hidup jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kepada kita semua laki-laki, kepada kita semua suami, talai contoh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam denangka napoj mas suruh-suruh ada buktinya. Maka dero Nabi tak dena poj mas suruh-suruh. Salah satu buktinya Pak, ya ko sapi wajajunna Nabi tadi ke majai alela gajai wajujunna atau nasure benina majai. Ternyata Pak, dalam histori sejarah hero Nabi tadi ko sapi wajajunna alela matotu jai angka benina tuda. Nabi tak suruh istrinya. Begitulah Nabi menghargai kedudukan sebagai seorang istri. Tapi subhanallah, Nabi tak suruh istrinya menjahit, tapi hero benina Nabi tak bukan istri sembarangan. Istrinya Nabi tak istri pengertian. Kenapa saya katakan pengertian? Narik kunite Nabi tak makjai tak pelupa benena. Ya kunite Nabi tak makjai tak pelupa. Suruh na pung Allah Ta'ala. Aja nih di jewa jajuta. Mana kini dikasih macai. Aja nih di jewa jajuta. Iya Pak jai raki wajah juta. Subhanallah, istri yang pengertian. Dia tahu sini beneta makung ke Pak Dena kuaro. Tak dampong ika maga tahu sini Pak beneta. Iya di beneta Pak. Nari kunita ki majai lupa toy. Tapi lupa imaga. Lupa mapeng ikutan. Nasa bapakna angka tahu mujai. Iku mato tupat tina wani bini. Jadi ko beneta na tambay ni jama-jama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, racing untuk bahagia kepada ananda mempelai laki-laki, jadilah sosok pemimpin. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil dalam kehidupan rumah tangga. Itu salah satu jalan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, kepada ananda mempelai wanita, dalam hal ini saudari Ummi Mukarramah, dari komelo kini bahagia ilalan na rumah tangga ta. Salah satu resepnya syukuri pendapatan suami. Kenapa saya sampaikan hal ini? Sahabat terus terang, megalada makun redi na syukuru ki pula na lakaina, terutama dari koce di na pula lakaina. Ya koce di na pula lakaina umati musak majatapana. Tapi kumegi apa makan jatapana? Angka makun de makor. Iya namanya menarik kumegi na pula lakaina ya koce mati musak manoko mataru. Bahaya makun de makoi jamaah dimuliakan Allah. Kenapa?
Nah sebab biasa nari kumakir model nama kun reye, ma biasa lah dan tu na puji lah dan pasi bandi ni laki, na si balaki na tahu, laki na mani tahu itu rini dah tu. Aga na podang laki na bapak na, paki te matamu. Ite kada bali bola ta bapak na. Depa tu nagan na sitaw purana boti ipa nyaman ni, ipa bulawan ni, ipa baju soli ni, yalen ni oto, ya bola ni kulakai na. Bahkan milih pindri haji kulakai na. Depa nagan na sitaw purana boti. Ipa nyaman-nyaman di kulakai na. Iya mana na sengi ko bapak na. Lebih ni 10 ton na purata boti. Na depa niya nang kampanya nyaman nga. Lebih ni 10 ton na bapak na purata boti. Tapi depa nang kamu nyamangi ka. Maka dia laki na paring ngaramon di. Mana kaji masa dia nang kau nyamangi ko na 5 nati anak ko. 5 ni anak na janjang ibu na semua pide nang kamanyamang. Itu yang menjadi masalah. Makanya saya sampaikan kepada Ananda mempelai wanita, salah satu resep untuk bahagia, syukuri pendapatan suami. Kemudian, Ananda mempelai wanita, tak pulangi laki tak makadah. Bapak Ana, saya mampu menahan lapar, saya mampu menahan haus, saya mampu menahan tak belanja Pak. Tetapi ingat Pak, saya tak mampu menahan siksaan api neraka. Kira-kira di makunrai itu lima pura laki temakor. Jara makunai mulai pura laki temakor, maka mulai mau tu pak tahat di wanren, mulai tahat di wak belo, mulai tahat di wak bedak, mulai tahat di wak gincu. Tapi dia mulai kasih tahan ni pak, pelana api neraka. Dia mulai tahan di pelana api neraka. Intinya apa? Intinya bahwa iburangi lah kita. Ya kau joko kima sapa-sapa pak, namun ditacik kita boleh ya kasih 5 sebut tak boleh ya, 10 sebut saya terima pak dengan ikhlas. Yang penting halal lah pak, daripada mulai nggak duit asik di juta seso, 10 juta seso, 100 juta seso, tapi mu balik-balik minta we pak, mu kalas yang minta we pak, anu haram mu baru pak, mulai nggak 5 miliar, ada pengika pak, aja kasih mu pandri ke anu haram pak, aja kasih mu pandri anakmu anu haram, lemu ke nyawamu pak milu pandri ke anu haram. Lemu kan nyawamu yang pandai wijamu anu haram. Ingat hadirin sekalian, kullu lahmin nabata minal haram pannalu aurabihi. Setiap daging yang tercipta dari sesuatu yang diharamkan Allah, maka dia gagawan dipacingi anu harangi ilal nawatah kalimu sangadina api ranaka pacingi. Apa artinya pak? Kita hidup berkeliman harta, kita hidup mewah, pola tak makanja, oto tak mega, galut tak mega dita. Ada gunana pak dari kalau haram di jamaah dimuliakan Allah. Meskipun hidup kita hanya sederhana, rumah sederhana, pakaian sederhana, makanan sederhana, namun sederhana bapak, yang penting halal jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Ini Tuhan lalai akan mengantarkan kamu kepada kebahagiaan, dan insya Allah kebahagiaan abadi surga pembasina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ananda kada mempelai uparing ngerancing itu dalek tatanya anu haram. Sekali lagi dalek tanya anu harangnya, tapi itu dalek tadi halal. Namun itu tak cek deh, yang penting halal. Itulah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sampaikan kepada kita semua sebagai motivasi, bagi bapak ibu yang pernah haji, bagi bapak ibu yang pernah umrah, tentu ku haji ki pak ibu, tentu na rekomendasi ki umrah, tentu juga ki masai. Ingat hadirin sekalian, ketika kita melakukan sa'i, itu dimulai dari mana? Kita mulai dari yang namanya Safa, berakhir di Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Makanya hadirin itu memiliki falsafah dalam kehidupan. Apa itu Safa? Ingat, Safa artinya suci, Safa artinya bersih. Apa artinya Marwah? Marwah artinya kemenangan, Marwah artinya kejayaan, Marwah artinya keberuntungan. Jadi ingat, orang yang memulai pekerjaannya dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, yakin dan percaya akan berakhir nanti di Marwah. Apa itu Marwah? Kejayaan, kesuksesan dan keberuntungan hadirin sekalian. Meskipun kita punya modal cuma sedikit, modal hanya 2 juta, modal hanya 5 juta untuk dipakai berdagang, tapi iseng. Yang penting halal lain, mapancing itu modalmu jauh dari riba, jauh dari sesuatu yang diharamkan Allah. Yakin dan percaya usahamu akan sukses jamaah dimuliakan, pasti berakhir di Marwah. Safa Marwah. Apa itu Marwah? Kejayaan, kesuksesan dan keberuntungan. Inilah prinsip hidup jamaah dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang terakhir, saya ingatkan kepada Ananda Kedung Mempelai. Purani uparing arang Andri kuboti puranewe agar menjadi pemimpin. Andri kuboti makun reye tapa rajai windi sukuruta termasuk tasukuri pendapatan nalak kaita. Kemudian untuk Ananda berdua, yang pertama untuk Ananda berdua, peliharalah sholat 5 waktu dengan baik. Tajagai windi tapalihari sampajatta. Kalau perlu datanglah ke masjid berjamaah. Sampai hari ini de pagaga iruntuk tau makanja sempajan nama lobine lah kaifas sempajan bene pas sempajan, apalagi pak beri jama de pagaga iruntuk. Hadirin sekalian, maka sesi atau tunggal linona ajak nong bela malaki. Contoh bapak ibu, saya pribadi, iya bapak ibu tanya ke pengusaha, tanya ke padangkan, tanya ke pak balu, tanya ke pak mano, tanya ke pegawai negeri. Agak pelik jama-jama ke bapak ibu, saya cuma imam. Tapi ingat, bukan imam desa, bukan imam kelurahan, tapi saya cuma imam masjid. Wah, menyawa atau imam masjid ada ke kita 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan. Bohong, maaf, saya tak digaji. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi barakatnya sempajangnya berjamaah di masjid. Alhamdulillah, seingat saya sampai hari ini itu sedih kasih waktu kasih makar mereka mandre di kawan mereka mak balanca di balanca ada saja rezeki tak disangka-sangka datang dari Allah, termasuk rezeki tak disangka-sangka saya yang diundang untuk membawakan nasihat pernikahan pada kesempatan ini. Ada jemaah bilang sama saya, Ustaz, tau sogi kapan tamu-tamu menjadi menyam-nyawa Ustaz, amoni makari semuanya tomage tau sogi tamu-tamu jadi mode mandre mode mak balanca makareso mandri matok mak barang magi tau sogi teman-teman. Mohon maaf hadirin sekalian, orang tua saya orang termiskin, mungkin barangkali di Sidrap ini. Orang tua saya tunanetra, tau buta ya teman-teman jamaah dimuliakan Allah. Sejak kecil kami tinggal di rumah orang, jadi pembantu hadirin sekalian. Itu udah bisa suap nasi jamaah dimuliakan Allah. Bahkan 3 tahun pernah saya sekolah di SDLB. Saya tinggal di SDLB selama 3 tahun. Untuk apa saya tinggal di sana? Untuk sesuap nasib jamaah dimuliakan Allah. Makanya istilah-istilah di sana saya tahu semua. Tuna netra berarti cacat mata, tuna gerahita otaknya cacat, tuna daksa kakinya cacat, tuna rungu berarti dia semua bicara. Makanya seluruh orang cacat di Sidrap saya kenal semua, termasuk teman saya di sini. Aku ketua daerah, kamu kenapa? Ya selalu pak, lupa mama lah dalek kerja rosenah. Rumah kursi, si belaku mereka kurang lebih 3 tahun saya sama-sama di bangka ini hadirin sekali. Saya orang miskin jamaah dimuliakan Allah, tetapi subhanallah barakatnya sempajangnya berjamaah di masjid hadirin sekalian. Alhamdulillah, yarfu anhu dikunais, Allah mengangkat kami dari kefakiran, kemiskinan dunia. Dan saya ingin Ananda Kedung Mempelai bukan hanya bahagia nanti di dunia, tapi bahagia juga di akhir. Caranya pakanjaki di Sampajatta, pelihari Sampajatta, usahakan berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua ini terakhir, kepada Ananda Kedung Mempelai dari kumakanjan di Sampajatta malubine tapakanja kilalin di hubungan tasibata mabakta. Namu mas sampaja ko, mau mak diri jama ko, namu mak bangku masigi, namu mak bangku pasantren. Tapi kamu durhaka kepada orang tuamu, bon na suruga tamulin memau. Namiga anak-anak maku kue dari kupurin boting, purin mak benen, purin mak lakai, dilupakan orang tuanya jamaah dimuliakan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ingat hadirin sekalian, ketika engkau melupakan orang tuamu, mapati atinna tamu-tamu, mapati kasih papi dan dinna tamu-tamu, denami tamanla dino akhirat. Nigi anak-anak madoraka, ia nakatan ia marunru, ia nalenja ia maruntu, maapi na puminca pute, marapa na marapa talaw, patu na patu sampang, pole na pulo sangile, tanna ceking ni paja lolo pa ni monri, tacoko tacoli, deni tapo parumpaja di diwano, lino akhirat deni tamanla, anak angkai madoraka, lori dua itu paja jannah. Makanya ingat hadisnya Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada orang tuamu, kebencian Allah ada pada orang tuamu. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, bahagiakan orang tuamu, maka hidupmu akan dibahagiakan Allah. Senangkan hati orang tuamu,
senangkan hati ayahmu, senangkan hati bundamu, maka Allah akan menyenangkan hidupmu. Bahkan jika seorang anak menjadikan orang tuanya sebagai rajanya dalam kehidupan ini, yakin dan percaya Allah akan kasih kamu rezeki seperti rezekinya para raja. Makanya sampai detik ini tidak ada anak yang berbakti kepada orang tuanya, hidupnya menderita, hidupnya susah, tidak ada coba dimuliakan Allah. Kenapa? Keridhaan orang tua itulah yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, terus terang secara pribadi saya senang lagu-lagu yang bernuansa orang tua. Jadi tiap Bapak Ibu saya pengkoleksi lagu, tapi lagu yang menyangkut orang tua. Ada lagu ini saya senang sekali, lagunya Haji Roma Irama, judulnya adalah Keramat. Ini lagu dipopulerkan oleh Lesti, luar biasa. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Mau jamin suara kayak itu semakin oke. Tapi saya pengkoleksi lagu, ditambah lagi lagunya Iwan Fals, judulnya adalah Ibu. Luar biasa mana nih lagu? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ditambah lagi lagunya Eri Susan. Apa itu judulnya lagunya Eri Susan? Siapa yang hafal? Bunda, luar biasa hadirin sekali. Makanya saya bilang sama teman-teman yang biasa menyanyi, ya kau make lo, kau bikin orang sadar, jangan bikin orang teler. Nah yang pakai lo maku kepak napa teler minta we. Padahal mestinya jamaah dibikin sadar, sayang sama istrinya, sayang sama orang tuanya, jangan bikin mereka teler. Bahkan hadirin sekalian, lagu itu Pak, ada yang mengatakan identik dengan doa. Jadi lagu itu identik dengan doa, makanya menyanyilah menyanyi yang baik, karena itu seperti kita berdoa. Ada orang menyumbang sebuah lagu, dia bilang seperti ini, pada kesempatan ini saya akan menyumbangkan sebuah lagu. Lagu ini dipopulerkan oleh Via Valen. Lagu ini saya peruntukkan khusus kepada kedua mempelai, judulnya adalah Selingkuh. Masya Allah, judul Selingkuh kau peruntukkan kepada, apakah kamu tidak sadar bahwa kau itu sedang berdoa? Jika judul lagumu selingkuh, berarti kau berharap agar kedua mempelai selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Bapak Ibu karena waktu salat asar hampir masuk, jamaah dimuliakan Allah. Kalau saya tak salah jam 3:07, itulah waktu salat asar untuk hari ini. Makanya untuk afdalnya saya mengajak jamaah yang hadir, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah hati kedua mempelai ini Allah, sebagaimana Engkau menyatukan antara langit dan bumi. Allahumma ya Allah, damaikanlah hati keduanya ya Allah, sebagaimana Engkau mendamaikan antara hati Muhammad dan Khadijatul Kubra. Allahumma ya Allah, bimbinglah kedua mempelai ini ya Allah, tunjukilah kepada keduanya ya Allah jalan-jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, dan jadikan rumah tangganya ya Allah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, berikanlah keturunan yang baik kepada kedua mempelai ini ya Allah, keturunan yang soleh soleha, keturunan yang taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada kedua orang tuanya, bangsa, negara dan agamanya. Allahumma ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, seluruh kesalahan kami ya Allah, termasuk seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah Bapak Ibu kami ya Allah, sebagaimana Bapak Ibu kami mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Ibu kami ya Allah, dialah yang mengandung kami ya Allah, dia yang melahirkan kami ke dunia ini ya Allah, dialah yang menyusui kami ya Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang Allah. Ibunda kami tidak pernah mengeluh, merawat kami, mendidik kami dan membesarkan kami. Sungguh besar pengorbanan mereka ya Allah. Tapi terkadang pengorbanan ibunda kami tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami renungkan ya Allah. Nanti kami sadar ya Allah, ketika orang tua kami meninggalkan kami untuk selama-lamanya, baru kami sadar ya Allah betapa berharganya sosok seorang ibu, betapa berartinya belayan tangan pelukan seorang ibu. Nanti kami sadar ya Allah, ketika ibunda kami meninggalkan kami untuk selama-lamanya.
Makanya kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah ya Allah sosok wanita yang pernah kami tempati rahimnya kurang lebih 9 bulan lamanya. Ampunilah ya Allah sosok wanita yang pernah kami pinjam rahimnya kurang lebih 9 bulan lamanya. Ialah ibunda kami ya Allah. Ialah manusia yang begitu banyak jasanya, yang begitu banyak pengorbanannya terhadap diri kami. 9 bulan lamanya kami berada dalam perutnya, kami menghisap darahnya ya Allah. Susah di atas segala susah dirasakan ibunda kami, sewaktu ibunda kami mengandung kami, kemudian ibunda kami melahirkan kami ke dunia. Perjuangan antara hidup dan mati, ibunda kami melahirkan kami ke dunia ini. Tidak ada rasa sakit yang paling menderah yang dirasakan ibu kami sewaktu melahirkan kami ke dunia ini ya Allah. Makanya kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Jika kedua orang tua kami telah kembali ke sisimu ya Allah, jangan pernah Engkau